Dini hari, tanpa awan sejauh mata memandang, angin sepau-sepoi yang hangat, napas dalam-dalam mengisi paru-paru dengan udara segar. Perkemahan Kekaisaran Surga Dou yang panjangnya hampir 100 li tergeletak seperti binatang mitos 50 li jauhnya dari Jialing Pass. Saat fajar, tepat setelah sarapan pagi, tentara berkumpul dengan genderang pertempuran yang menggelegar. Satu demi satu formasi persegi muncul di luar camp, masing-masing persegi besar menampung 10.000 orang. Seiring dengan perintah yang diberikan dari tentara pusat, 100.000 tentara Heaven Dou Empire perlahan-lahan berbaris ke depan. Itu adalah 10 legiun kavaleri lapis baja berat, dan juga semua kavaleri berat yang dibawa Kekaisaran Surga Dou kali ini. Ini adalah pahlawan baja sejati. Mereka tidak maju dengan cepat, tetapi kekuatan besar itu membuat tanah bergetar. Mengikuti di belakang kavaleri berat adalah 4.000 Master Roh Kekaisaran Dou Surga, dikawal ke medan perang oleh 12.000 tentara Tang yang kuat. Secara penampilan, pasukan Tang hanya tampak seperti kavaleri ringan yang menjaga mereka, dan di medan perang biasa, semua kavaleri ringan juga bertarung bersama para Master Roh, cukup untuk menunjukkan keunggulan kecepatan. Di belakang mereka datang 10 legiun kavaleri ringan lainnya, bergegas keluar dengan 2 sayap. Untuk pertempuran pertama dengan Kekaisaran Roh, pihak Kekaisaran Surga Dou sebenarnya telah mengirim semua kavaleri. Bahkan para Master Roh itu juga dipasang. Mengandalkan terutama pada kavaleri berat, mereka bisa menyerang sesuka hati dan menjaga retret. Di atas Jialing Pass, Bibi Dou mencibir, Kekaisaran Surga Dou takut. Semua kavaleri memang bisa dengan mudah menyerang atau mundur, tapi itu di medan perang konvensional. Jangan bilang mereka entah bagaimana bisa menunjukkan keuntungan kavaleri ketika mereka bentrok dengan legiun Master Rohku. Turunkan perintah saya. 8 kavaleri berat dan legiun infanteri berat terbentuk di depan, legiun naga suci, serangan mendadak. 4 gerbang Jialing Pass dibuka hampir bersamaan, 4 jembatan gantung besar diturunkan dengan gemerincing rantai untuk menjembatani parit sepanjang 50 meter. Dengan baju besi yang berdentang, sejumlah besar prajurit lapis baja berat dengan cepat bergegas keluar dari Jialing Pass. Hanya, melihat formasi mereka, sementara mereka semua adalah legiun lapis baja berat, pasukan berat Jialing Pass ini tidak tersusun rapi seperti kavaleri berat Kekaisaran Dou Surga. Pertama-tama, karena mereka berasal dari kerajaan dan adipati yang berbeda, armor mereka semua memiliki standar yang berbeda. Dibandingkan dengan armor hitam Heaven Dou Empire, pasukan berat Spirit Empire memiliki setidaknya 10 armor berwarna berbeda. Kecepatan mereka membentuk formasi juga jauh lebih lambat. Jelas pelatihan mereka di dalam Kekaisaran Roh belum selesai. Secara keseluruhan 4 legiun kavaleri berat dan 4 legiun infanteri berat, ini sudah menjadi mayoritas dari seluruh legiun berat Kekaisaran Roh. Karena umpan lain yang menghadapi serangan Star Luo Empire terutama difokuskan pada pertahanan, mereka tidak diberi unit berat apapun. 200.000 tentara kuat Kekaisaran Surga Dou terhenti ketika jaraknya masih 20 li dari Jialing Pass. 10 legiun kavaleri berat membentuk garis lurus, membuka jalan di tengah. Dijaga oleh tentara Tang, pada kenyataannya lebih dari 6.000 Master Roh maju, hanya lebih dari 2.000 Master Roh dari sekte Tang semuanya berpakaian persis sama dengan tentara Tang. Kavaleri ringan menyebar di sayap di kedua sisi, menurunkan busur dari punggung mereka. Mereka sebenarnya semua pemanah kavaleri. Di sisi lain, 8 legiun Kekaisaran Roh secara langsung diatur di depan celah, dan segera setelah itu, 10.000 tentara yang kuat bergegas keluar dari celah. Mereka tidak dipasang, semua maju dengan berjalan kaki. Tapi mereka tidak bergerak lebih lambat dari kuda yang melaju kencang. 10.000 pria ini benar-benar membentuk barisan di depan Jialing Pass. Semuanya mengenakan perlengkapan tempur ringan. Pakaian mereka dihiasi dengan pola benang emas, dan pada spanduk yang melambai di belakang mereka ada 2 kata emas besar, Naga Suci. Grandmaster dan Tang San berdiri berdampingan, dan bersama mereka juga ada Marshal Gelong. Marsekal Gelong melambaikan tangannya, tentara maju. Pemanah kavaleri siap, setelah memasuki jarak 10 li, luncurkan baku tembak. Tang San secara bersamaan juga memberikan perintah kepada tentara Tang, periksa busur silang. Mekanisme angin. Dengan dentang nyaring, tentara Tang diam-diam menurunkan busur Dewa Zhuge di punggung mereka. Menempatkan mereka sejajar di pelana mereka, mereka dengan cepat memeriksa senjata, terutama kondisi panah yang dimuat dan mekanismenya. Setelah selesai pemeriksaan, mereka langsung menyiapkannya. Spanduk berkibar tertiup angin. Di belakang mereka, Kaisar Heaven Dou Suebeng secara pribadi memerintahkan 200.000 orang untuk maju ke belakang. Jarak antara kedua belah pihak terus menyusut. Ketika 10 li masih tersisa,
Legiun kavaleri ringan di sisi Heaven Dou Empire bereaksi. 10 legiun kavaleri ringan berangkat secara bersamaan, puluhan ribu kuku menghantam tanah, menyerbu langsung ke Jialing Pass. Di sisi Kekaisaran Roh, 2 legiun infanteri berat yang paling dekat dengan Legiun Naga Suci dengan cepat menutup, menghalangi di depan Legiun Naga Suci, memegang perisai raksasa. Sampai di Jialing Pass, Bibi Dong tidak bisa menahan kerutan ketika dia melihat 100.000 kavaleri ringan menyerang. Apakah orang-orang Kekaisaran Surga Dou ini ingin bunuh diri? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang seni perang, dia masih tahu bahwa hanya ada satu hasil dari kavaleri ringan yang menyerang kavaleri berat dan infanteri berat, terutama ketika tidak ada banyak perbedaan numerik antara kedua belah pihak. Itu sama sekali tidak berbeda dengan bunuh diri. Bahkan jika kavaleri ringan ini menyerang dengan busur dan anak panah, apa yang mereka hadapi tetaplah kavaleri berat dan infanteri. Busur dan anak panah praktis tidak berguna. Bahkan Legiun Naga Sucinya tidak perlu bergerak. Sementara Bibi Dong bingung, pasukan kavaleri ringan Heaven Dou Empire telah tiba. Ketika mereka masih satu li jauhnya dari sisi Kekaisaran Roh, mereka langsung mengubah arah, mengeluarkan panah, dan dengan suara mendesing, panah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Legiun Kekaisaran Roh. Mayoritas melepaskan tembakan. Pada jarak ini, dan ketika target mereka adalah 90.000 pasukan musuh, pada dasarnya tidak perlu membidik. Seperti yang dimaksudkan oleh kavaleri ringan, sebagian besar panah ditembakkan ke arah Legiun Naga Suci. Infanteri berat memblokir di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap panah yang jatuh dari atas. Satu tembakan selesai, kavaleri ringan tidak berhenti. Satu kurva debu naik demi satu, mereka mengandalkan kuda cepat untuk langsung menyelinap melewati sisi dan kembali ke posisi semula. Itu adalah satu tembakan, tapi itu 100.000 anak panah. 10 legiun kavaleri ringan Kekaisaran Dou Surga dengan tepat mengungkapkan kualitas tinggi mereka di hadapan Kekaisaran Roh. Saat 100.000 tentara yang kuat menembakkan satu gelombang panah, formasi mereka nyaris tidak berubah. Saat mereka berputar, kembali ke sisi mereka sendiri, pasukan Heaven Dou Empire telah mendorong maju 5 li. Di bawah penutup debu yang naik, mereka tampak seperti hantu, berteleportasi ke posisi baru mereka. Bibi Dong menghela nafas pada dirinya sendiri, dengan tenang bertanya, bisakah kavaleri ringan kita tampil di level ini? Para jenderal kavaleri ringan berdiri di belakangnya masing-masing dan semua orang diam karena takut. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu tidak memberitahuku bahwa Heaven Dou Empire tidak dapat diandalkan seperti selembar pasir? Pasukan malas, kebanyakan nama mengisi daftar gaji? Ini adalah tentara yang dibawa? Lalu kamu apa? Menyaksikan 10 legiun kavaleri ringan itu memamerkan kekuatan mereka dalam formasi yang rapi, bahkan jika mereka tidak dapat secara serius melukai Master Roh Legiun Naga Suci atau pasukan berat mereka, itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi moral Kekaisaran Roh. Bibi Dong mengerti bahwa dia bukan satu-satunya yang telah bersabar tahun-tahun ini, Kekaisaran Surga Dou juga mengalaminya. Menurut perkiraan sebelumnya, tentara Kekaisaran Surga Dou akan kurang dari 600.000, dan mayoritas tanpa kekuatan tempur yang nyata. Tapi ini, diatur di hadapannya adalah pasukan jutaan yang terlatih dengan baik dan dipasok dengan tepat. Bahkan jika kekuatan militer Kekaisaran Surga Dou dibandingkan dengan Kekaisaran Bintang Luo, tidak akan ada banyak perbedaan. Meneruskan perintah. Legiun Naga Suci, lepaskan cincin roh, serang. Ini adalah konfrontasi pertama antara kedua belah pihak, moral harus diambil. Bibi Dong tahu bahwa pasukan kerajaan dan kadipaten itu tidak bisa diandalkan. Apa yang benar-benar bisa diandalkan hanyalah Master Roh bawahannya sendiri. Selama mereka bisa mengalahkan Legiun Master Roh Kekaisaran Surga Dou, pasukan yang tergabung itu tidak akan menjadi masalah. Cahaya cemerlang langsung bersinar di sisi Kekaisaran Roh. 10.000 Master Roh secara bersamaan melepaskan roh mereka benar-benar pemandangan yang mempesona. Cincin roh yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan warna putih, kuning, ungu dan hitam. Meskipun pasukan mereka sama-sama tidak seimbang, kehadiran menakutkan yang langsung meningkat itu membuat 200.000 tentara Kekaisaran Surga Dou bernafas menjadi mendesak. Para prajurit tentu saja tahu apa artinya menghadapi Tuan Roh. Hanya satu dari kemampuan roh tipe serangan area luas Master Roh tingkat tinggi yang bisa membunuh mereka hingga ratusan. Hanya ahli roh yang bisa menghadapi Tuan Roh. Marshal Gelong melihat ke arah Grand Master dan Tang San di sebelahnya, sedikit menangkupkan tangannya, selanjutnya terserah Yang Mulia. Grand Master mengangguk, mengangkat tangan kanannya, lepaskan roh. Lebih dari 4.000 guru roh yang dikawal oleh tentara Tang melepaskan roh mereka secara bersamaan. Meskipun mereka jauh lebih sedikit daripada lawan,
tindakan mereka disesuaikan dengan keseragaman, dan tidak ada gangguan dalam warna cincin roh mereka. Berdiri paling jauh di depan secara tak terduga adalah 7 dan 8 Master Roh Cincin. Meskipun jumlahnya tidak banyak, cincin roh mereka menutupi kekurangan jumlah mereka. Di belakang mereka ada formasi yang dibentuk oleh 6, 5, 4, dan 3 Master Roh Cincin. Mayoritas memiliki antara 3 dan 5 cincin. Yang paling menarik perhatian adalah 100 pagoda ubin 7 harta karun yang secara bersamaan mencerahkan. Tembakan cahaya harta karun yang sangat indah ke arah langit. Mereka berada di jantung Legiun Master Roh, dan di tengah cahaya yang berkilauan, Master Sekolah Ubin 7 harta karun Ning Fengzi menatap ke depan. Di sebelahnya, Sword Douluo dan Bone Douluo berjaga-jaga. 100 murid sekolah Ubin berlapis 7 harta karun ini semuanya selamat dari waktu itu, dan di belakang mereka ada 100 murid sekolah Ubin 7 harta karun yang belum melepaskan semangat mereka. Dengan penuh perhatian menyaksikan pasukan Kekaisaran Roh di sisi lain, mata mereka hanya memancarkan cahaya kebencian. Di Jialing Pass, Bibi Dong dengan tajam mengayunkan tangannya. 10.000 Master Roh Legiun Naga Suci melompat menjadi satu. Hanya Aula Roh yang bisa melatih Master Roh sebagai Legiun, dan oleh karena itu, bahkan jika pasukan mereka tidak mau, Legiun Master Roh ini pasti elit. Master Roh tipe serangan kelincahan segera berputar di samping, sementara Master Roh tipe serangan kekuatan dan Master Roh tipe pertahanan memimpin ke depan. Master Roh dukungan menerapkan semua jenis efek dukungan dari belakang. Master Roh tipe kontrol mengikuti roh tipe serangan kekuatan Master Rat, masing-masing dan setiap orang sudah mempersiapkan kemampuan roh. Guru roh ini dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan arah kultivasi mereka. Di depan dan di tengah Legiun Naga Suci, beberapa ratus guru roh berasal dari sekolah Naga Suci dari 7 sekte besar yang baru. Setiap murid sekolah Naga Suci ditutupi oleh lapisan sisik putih, dan mereka semua bertubuh kokoh dan besar. Ini adalah roh mereka, Naga Lapis Baja Putih. Naga Lapis Baja Putih tidak dapat dianggap sebagai naga sejati, hanya kerabat dekat. Masih ada celah besar jika dibandingkan dengan Blue Lightning Tiran Dragon yang asli. Tapi mereka masih naga, dan sekolah Naga Suci ini juga memiliki banyak ahli berkat pengasuhan yang hati-hati dari Spirit Hall. Mereka adalah sekte yang dibentuk secara langsung dengan memisahkan diri dari Aula Roh, salah satu dari 3 sekte teratas dari 7 sekte besar yang baru, dan Legiun Naga Suci ini juga dinamai menurut nama mereka. Sekelompok Master Roh tepat di sebelah sekolah Naga Suci, 7 Iblis Rex sangat akrab dengannya. Mereka pernah bertarung melawan Master Roh dari barisan ini di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Dengan pertahanan dan kekuatan yang seimbang, mereka adalah sekolah Armor Gajah. Orang-orang sekolah Armor Gajah raksasa itu semuanya telah melepaskan semangat mereka, dan dipimpin oleh Master Sekte Heavenly Elephant Huyan Shen. Mereka menyerbu bersama sekolah Naga Suci dengan langkah besar. Tanpa ragu, mereka adalah landasan dari Legiun Naga Suci ini. Meskipun 2 sekte besar bersama-sama tidak memiliki 700 orang, kekuatan bertarung mereka tidak diragukan lagi yang terkuat. Apakah Naga Lapis Baja Putih atau Roh Gajah Raksasa-Raksasa, keduanya paling cocok untuk medan perang. Tidak ada kavaleri berat yang bisa menghentikan kemajuan mereka. Pisahkan formasi. Penatua Titan, Penatua Niu Gao, masing-masing membawa 1000 pasukan Tang untuk mendukung sayap. Prajurit yang tersisa, formasi garis tunggal. Tang San memerintahkan. Titan dan Niu Gao masing-masing membawa 1000 tentara Tang dan segera pergi. 8.000 pasukan Tang Army yang tersisa dengan cepat membentuk barisan, menghalangi di depan para Master Roh tentara pusat. Setengah turun, setengah di atas kuda, mereka secara bersamaan mengangkat edisi besar Godly Zhuge Crossbows yang mereka pegang. Tang San dengan dingin berkata, "Jangan menembak tanpa perintahku. Ketika saya tidak di sini, ikuti perintah pengajar negara." Lebih dari 2.000 murid Tang Sekte dijaga di depan Tang San, Grandmaster dan Marshal Gelong. Terjauh di depan adalah front yang dibentuk oleh barisan murid Aula Pertahanan dan Aula Kedokteran. 2.000 Master Roh yang tersisa serta 4.000 Master Roh bawahan Grandmaster semuanya menunggu dengan tenang. "Orang tua aneh, apakah kamu berani menyerangku?" Tang San berteriak keras. Dengan tawa aneh, suara Dugubo datang dari antara para Master Roh, "Tidak ada yang saya tidak berani. Saya tidak pandai melawan judul Douluo sendirian, tetapi untuk pertempuran kelompok ini, siapa yang berani mengatakan mereka lebih kuat dari saya? Ayo pergi." Tang San menoleh ke Grandmaster. "Guru, saya akan menyerahkan sisi ini kepada Anda dan Marshal Gelong. Master Roh musuh terjauh di depan memiliki pertahanan yang terlalu kuat, itu akan mempengaruhi efektivitas Crossbow Zhuge yang saleh. Lebih baik mari kita hancurkan pertahanan mereka."
Akan. Raja Lanhao, kamu. Marshal Gelong ingin menolak, tetapi Tang San sudah meraih seagot trident dan melompat. Di belakangnya, 6 Shrek Seven Devils lainnya tidak membutuhkan pengingat apapun, melompat pada saat yang sama dengan Tang San. Zhu Zuqing membawa Ning Rongrong, Dai Mubai membawa Oscar, dan 7 ditambah 1 master balai pengobatan yang Wudi langsung keluar dari formasi persegi. Sampai di Jialing Pass, Bibi Do melihat bahwa pihak Heaven Do Empire tiba-tiba hanya mengirim 8 orang. Dia pertama kali menatap kosong, tetapi segera setelah itu, ketika dia melihat orang yang paling jauh memimpin adalah Tang San yang memegang seagot trident, dia segera memanggil, "Tidak baik. Penatua, ikuti aku." Saat berbicara, dia mengabaikan posisinya sebagai permaisuri, dan tiba-tiba melonjak dari Jialing Pass. Sayap ungu terbentang di belakangnya, dan dia meluncur langsung ke bawah. Kemampuan akselerasi tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru meningkat hingga batasnya. Dengan kecepatan Tang San, dan terlebih lagi dengan mereka yang jelas lebih dekat dengan Legiun Naga Suci yang sedang menyerang, saat masih di langit, Tang San meregangkan seluruh tubuhnya. Mengerahkan dirinya dengan tangan kanannya, dia melemparkan seagot trident seperti lembing, targetnya di garis depan. Setelah menjelma sebagai mamut raksasa, guru sekolah lapis baja gajah Huyan Zhen. Pada saat yang sama, cincin cahaya merah dan putih menyebar dari bawah kaki Tang San. 8 orang yang bergegas keluar dari alun-alun serta Poison Douluo yang mendekat dari arah lain semuanya diselimuti. Ini adalah awal domain Death God. Huyan Zhen menghadapi Tang San yang sangat besar, tetapi sepenuhnya tanpa fluktuasi kekuatan roh seagot trident. Tertawa keras, dia tidak hanya tidak menunjukkan niat untuk mundur, tetapi sebaliknya tiba-tiba menyerangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning debu, bertabrakan dengannya. Dalam hal kekuatan pertahanan, roh raksasa berlapis baja dari sekolah lapis baja gajah mungkin menjadi yang kedua setelah roh bada raksasa berlapis baja milik Balai Pertahanan Murni. Meskipun dia masih belum mencapai level Judul Douluo, mayoritas Judul Douluo tidak dapat menandinginya dalam pertahanan murni. Senjata polearm ini tampaknya bahkan tanpa jejak kekuatan roh tidak layak mendapat perhatian Huyan Zhen. Jangan memblokirnya. Suara Bibi Dong datang dari belakang. Tapi, peringatannya masih datang agak terlambat. Dari antara alis Tang San, seberkas cahaya keemasan yang dalam tiba-tiba menangkap seagot trident di udara, langsung menusuk ke hati seagot itu. Hanya dalam sepersekian detik, seagot trident langsung berubah menjadi emas, cahaya menyilaukan segera menjadi titik fokus semua orang di sana. Ledakan, bilah utama seagot trident menusuk langsung ke kepala mamut. Cahaya keemasan intens yang langsung meletus itu mengejutkan para murid sekolah lapis baja gajah di sekitar Huyan Zhen untuk melambat sejenak. Pertahanan mamut benar-benar mencengangkan, bahkan alat suci seperti seagot trident tidak dapat menembus tubuh Huyan Zhen. Tapi meski begitu, setengah dari polearm telah menusuk ke dalam bentuk avatar rohnya. Tekanan berat 108.000 jin yang menakutkan langsung merobek ke 4 anggota badan Huyan Zhen. Dia ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dengan kekuatan roh di peringkat 89, akan menyerang tingkat Judul Douluo, salah satu dari 7 master sekte besar dunia roh yang baru, yang dikenal luas karena pembelaannya, Huyan Zhen langsung terbunuh oleh serangan tunggal Tang San. Tidak hanya energi Legiun Naga Suci melambat, bahkan di sisi Kekaisaran Surga Dou, Marshal Gelong tidak bisa menahan napas dingin ketika dia melihat ini. Dia tentu saja tahu tentang gajah surgawi Huyan Zhen. Dia sendiri memiliki tipe roh pertahanan. Melihat Huyan Zhen dibunuh secara brutal oleh serangan tunggal Tang San tanpa menggunakan rohnya, dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Tang San bisa duduk di atas panglima besar tentara, dan bahkan dihormati oleh Yang Mulia sebagai guru kekaisaran. Ini tampaknya hanya 20 sesuatu pemuda, sebenarnya tangguh untuk tingkat seperti itu. Mendarat di Legiun Naga Suci bersama dengan seagot trident, juga merupakan niat membunuh yang mengamuk. Setelah kekuatan rohnya mencapai peringkat 90, domain Death God Tang San pasti juga naik ke level tertinggi. Nafsu darah yang mengerikan itu menelan semua guru roh sekolah lapis baja gajah dan sekolah naga suci sekaligus. Isi ke dalam formasi untuk menghindari kemampuan roh serangan kelompok. Tang San berteriak. Berubah menjadi kabur, dia berlari ke mayat Huyan Zhen. Mengacungkan tangan kanannya, dia menggambar seagot trident. Pada saat ini, dia secara bersamaan juga melepaskan semangatnya. Tanpa menyembunyikan apapun, diterangi oleh cahaya keemasan seagot trident, 5 cincin roh menakutkan hitam dan 4 merah Tang San tiba-tiba muncul di hadapan semua guru roh. Dampak visual dari momen ini membuat Legiun Naga Suci melihat musuh yang tak terkalahkan, dan itu memberi sisi kerajaan surga Do kejutan dan ekstasi yang ekstrim.
Bahkan Grandmaster yang selalu stabil sekarang tidak bisa menahan tangis karena kaget. Boom! Tang San menyapu seagot trident secara horizontal, dan seorang murid sekolah lapis baja gajah yang juga dalam avatar roh terlempar. Tubuh raksasanya menabrak formasi Master Roh di belakang, langsung menyebabkan kekacauan. Secara bersamaan menggunakan counter force untuk membalik ke belakang, kaki kirinya melepaskan cahaya merah yang berubah menjadi kapal raksasa, langsung membelah dua murid sekolah lapis baja gajah. Tekanan mental Bibi Dong turun. Tang San tahu dia tidak punya banyak waktu, dia harus melepaskan kekuatan membunuhnya sejauh mungkin sebelum dia tiba, membunuh musuh. Saat ini ada murid sekolah lapis baja gajah yang terus-menerus marah di sekitar Tang San. Beberapa ahli sekolah naga suci juga menyerangnya, dipimpin oleh seorang guru roh yang berubah menjadi naga raksasa putih yang langsung meludahkan serangan nafas putih ke Tang San. Guru roh ini secara mengejutkan memiliki 9 cincin roh. Tang San tidak menggunakan kemampuan serangan kelompoknya. Menghadapi begitu banyak master roh serangan kekuatan yang dikenal karena pertahanan mereka, bahkan dengan kekuatan tingkat gelar Douluo-nya, bahkan dengan cincin roh 100.000 tahun, serangan skala besarnya paling-paling dapat melukai para master roh ini, dan kemungkinan bahkan tidak membahayakan mereka secara serius. Menggaruk area lebih rendah daripada menghancurkan bagian. Kehadiran Bibi Dong sudah turun, dan Tang San tahu hanya ada ruang untuk satu serangan terakhir yang tersisa. Dengan letupan, ilusi naga biru raksasa muncul di belakang Tang San. Lengan kanannya langsung berubah menjadi biru, dan bahkan seagot trident emas yang mempesona juga berubah menjadi biru. Sejak dia pertama kali mendapatkan seagot trident, senjata suci ini hanya memiliki dua warna, hitam dan emas. Tetapi pada saat ini, itu menghasilkan yang lain. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Juga pada saat inilah 3 sinar cahaya terang secara bersamaan bersinar dari punggung Tang San. Masing-masing merupakan dorongan kekuatan roh, peningkatan serangan, serta peningkatan atribut. Bantuan Ning Rongrong telah tiba. Bersamaan dengan teriakan naga yang mengguncang langit dan gemuruh guntur, petir biru berbentuk naga meledak dari bila utama seagot trident. Boom! Serangan napas naga lapis baja putih juga merupakan kemampuan roh ke-8, tetapi dalam petir berbentuk naga biru ini, itu bahkan tidak memiliki sedikit efek pemblokiran. Saat teriakan naga itu bergema, timbangan semua murid sekolah naga suci berdiri tegak. Ini adalah efek dari pertemuan dengan peringkat yang lebih tinggi dari ras yang sama. Bahkan kekuatan level judul Douluo ini sama-sama tertekan. Dengan letupan, petir berbentuk naga biru itu menghilang tanpa suara, tepat di atas naga lapis baja putih itu. Hanya dalam sekejap, tubuh naga lapis baja putih itu benar-benar diwarnai biru, dan dengan hembusan angin kencang berikutnya, berubah menjadi abu biru yang berserakan. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Melihat serangan ini begitu kuat, bahkan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Memutar kepalanya untuk melihat Ning Rongrong di belakangnya, dia tahu bahwa meskipun serangan ini kuat, tanpa efek peningkatan 90% Ning Rongrong, dia benar-benar tidak bisa langsung membunuh judul Douluo ini. Lagi pula, bahkan kemampuan roh 100.000 tahun tidak akan begitu menakutkan untuk langsung membunuh master roh yang sama levelnya. Petir berbentuk naga biru yang digunakan Tang San adalah kemampuan kedua dari tulang roh lengan kanan Sky Blue Bull Python miliknya, Sky Blue Fading Thunder Club. Kemampuan roh serangan target tunggal. Mengeluarkan serangan ini melalui seagot trident tidak hanya akan menggandakan kekuatan Sky Blue Fading Thunder Club, pada saat yang sama juga akan menghemat 30% kekuatan roh Tang San. Bagaimana mungkin alat ilahi yang sejati itu sederhana? Tang San dalam beberapa hari terakhir telah mencerna informasi yang dicap oleh seagot trident di otaknya, dan juga setiap hari berusaha keras untuk mengolah trisulanya sendiri. Meskipun seagot trident tangguh, selama lawan terbiasa dengan atributnya, kekuatan yang bisa ditampilkannya dalam pertempuran nyata tidak diragukan lagi sangat berkurang. Hanya dengan menggabungkannya sepenuhnya dengan kemampuan rohnya sendiri, alat ilahi ini dapat sepenuhnya efektif. Hanya 10 napas waktu yang telah berlalu sejak Tang San pergi berperang, tetapi dia sudah langsung membunuh baik guru sekolah lapis baja gajah, Heavenly Elephant Huyan Shen, dan juga barusan dengan Sky Blue Fading Thunder Club, satu-satunya gelar Douluo dari Naga Suci. Sekolah, Master Sekte Sekolah Naga Suci, Naga Suci Tuoba 11. Pada saat yang sama, keduanya juga merupakan komandan utama dan wakil dari Legiun Naga Suci. Bahkan Tang San sendiri tidak menyangka akan memenggal kepala musuh secepat ini dengan serangan habis-habisannya. Ini juga mengapa Bibi Dong sebelumnya cukup terganggu untuk segera melemparkan dirinya ke medan perang ketika dia melihat serangan Tang San sebelumnya. Efek dari satu kekuatan sejati di medan perang hampir tidak bisa dibayangkan. Hanya saja, pada saat inilah krisis Tang San turun. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar.
Tang San hanya merasa tubuhnya langsung ditahan oleh kekuatan inkorporeal. Segera setelah itu, duri hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah, berusaha menembus tubuhnya. Permaisuri Kekaisaran Roh, Bibi Dong, akhirnya tiba. Sementara Tang San memasuki pertempuran, 7 iblis Rek juga tidak menganggur. Dengan disposisinya yang kuat, Dai Mubai telah langsung menyerang formasi musuh, secara bersamaan menghasilkan kemampuan dukungannya dan berubah menjadi harimau putih. Dia sudah berurusan dengan 2 ahli peringkat 60 sekolah lapis baja gajah. M.A. Hongjun pertama-tama melepaskan Phoenix Meteor Shower-nya di bagian belakang Legiun Naga Suci, dan kemudian segera membakar avatar roh naga lapis baja putih dengan Phoenix Cloud Piercing Strike, secara bersamaan memasuki mode pertempuran. Oscar memakan sosis cermin yang terbuat dari setetes darah Dai Mubai, menghasilkan tiruannya pada saat yang sama. Xiao Wu baru saja dengan gesit mematahkan leher Master Roh naga lapis baja putih. Kekuatan mereka mungkin tidak mencapai tingkat ini secara individu, tetapi jangan lupa bahwa di belakang mereka berdiri Master Roh pendukung nomor 1 dunia Ning Rongrong. Dengan berbagai peningkatan 90%, masing-masing dari 7 iblis Rek tidak diragukan lagi memiliki kekuatan tingkat judul Douluo sekarang. Tombak pemecah jiwa yang Wudi sama tiraninya. Apakah mamut atau naga lapis baja putih? Pertahanan mereka pada dasarnya tidak dapat memperlambat tombak pemecah jiwa yang Wudi. Dalam hal jumlah musuh yang terbunuh, dia sebenarnya yang paling banyak. Serangan terkuat ditambah dukungan terkuat, teror kekuatan penghancur membuat orang terengah-engah. Dugubo diam-diam muncul di belakang mereka. Sekarang dalam bentuk kaisar ular fosfor giok, racun tertinggi yang dia keluarkan menyebar, dan bahkan tanah telah berubah warna menjadi batu giok. Boom! Poros seagot trident menghantam tanah dengan keras, menghancurkan semua duri yang menonjol itu. Tang San juga menggunakan momen ini untuk melompat ke udara. Kaisar perak biru langsung menghilang, dan Clear Sky Hammer dengan cincin roh merah, hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tanpa jeda apapun, Clear Sky Hammer bangkit, dan garis cahaya kuning dan hitam campuran meledak dalam gelombang kejut raksasa, langsung ke Bibi Dong. Sekarang sudah menjelma sebagai kaisar laba-laba kematian di udara. Bibi Dong benar-benar marah sekarang. Karapas di dadanya membeku, dan kedua tangan berjarinya terpotong secara bersamaan. Bila hitam ungu yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai aneh di depannya, dengan kaku memblokir serangan Tang San. Hanya saja, Bibi Dong juga merasa dirinya tenggelam, langsung jatuh ke tanah. Tang San mendengus, tubuhnya kabur di udara saat dia membalik. Ujung sagot trident mematahkan leher mamut, dan dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum mencapai keseimbangannya. Meskipun dia sudah peringkat 93, meskipun dia menggunakan Clear Sky Hammer untuk melepaskan kemampuan tulang lengan kiri kera raksasa Titan Firmament Breaker, kesenjangan absolut dalam kekuatan roh masih membuatnya dirugikan. Sama seperti dia benar-benar menekan Master Roh Legiun Naga Suci ini sebelumnya, kekuatan roh Bibi Dong memiliki efek yang sepenuhnya menekan dirinya. Legiun Master Roh Spirit Hall layak disebut elit. Setelah pertempuran singkat, sekarang mereka melihat Bibi Dong memimpin sekelompok judul Douluo. Mereka dengan cepat dibagi menjadi 2 kelompok untuk melingkari kedua sisi, secara bersamaan meninggalkan ruang bagi judul Douluo untuk bertarung di antaranya. Bibi Dong telah membawa 8 judul Douluo, dan meskipun pihak Tang San juga memiliki 8 orang, Ning Rongrong adalah Master Roh tipe pendukung. Dengan dukungannya, rekan-rekannya dapat menunjukkan kekuatan judul Douluo, tetapi tanpa diragukan lagi, kekuatan Aula Roh secara keseluruhan menekan sisi kekaisaran surga Dou. Ini juga tanpa mempertimbangkan bahwa, selain Tang San, kekuatan level judul Douluo Shrek Seven Devils lainnya tidak dapat bertahan. 7 dari gelar kekaisaran roh Douluo masing-masing menemukan Dai Mubai, Oscar, M.A. Hongjun, Xiao Wu, Ju Zhuqing, Yang Wudi serta Dugubo. Yang tersisa memilih Ning Rongrong. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Ning Rongrong sangat penting untuk pertempuran. Selama mereka membunuhnya, sisi Heaven Do Empire akan langsung runtuh. Jangan pedulikan aku. Ning Rongrong berteriak, cahaya dukungannya tidak memudar sedikit pun. Dengan kekuatan rohnya di peringkat 83, bahkan mendukung 8 orang pada saat yang sama, selain Xiao Wu, 7 lainnya bisa melawan-lawan mereka. Bahkan Xiao Wu tidak akan memiliki masalah untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak mungkin mengalahkan lawan level judul Douluo, dengan dukungan Ning Rongrong ditambah teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkannya, berubah menjadi kelinci kecil yang cepat, tidak ada kekhawatiran untuk pertahanannya untuk saat ini. Yang Wudi dan Dugubo sama-sama bertemu musuh lama. Yang Wudi menghadapi Snakelanche Douluo, sementara Dugubo ditahan oleh Blowfish Douluo yang beracun itu. Dikatakan bahwa musuh yang bertemu musuh pribadi mereka sangat marah.
Setelah Blowfish Douluo terluka parah terakhir kali, dia menghabiskan 1 tahun penuh untuk memulihkan kekuatannya yang dulu. Sekarang dia bertemu Dugubo lagi, dia tidak membuang kata-kata dan langsung meluncurkan serangannya, dengan cepat menelan racun yang dilepaskan Dugubo. Bertemu lawan ini, Dugubo juga tak berdaya. Racunnya baru menyebar ke 10 murid sekolah lapis baja gajah dan sekolah naga suci, dan masih belum sepenuhnya menunjukkan efeknya sebelum bertemu lagi dengan orang yang rohnya menahannya. Kaisar Ular Fosfor giok menyala dengan cahaya, dan langsung menangani musuh. Yang menyerang Ning Rongrong adalah tipe serangan kelincahan judul Douluo, ahli dalam kecepatan dan serangan. Rohnya adalah pender hantu berjajar hitam. Dia langsung berakselerasi setelah berubah menjadi bentuk avatar roh, hanya meninggalkan bayangan hitam samar di udara, sebelum dia sudah berada di depan Ning Rongrong. Tetapi pada saat ini, cincin roh ke-8 pagoda 9 harta karun Ning Rongrong diam-diam menjadi cerah, cahaya hitam melonjak keluar. Dalam sekejap, pagoda ubin 9 harta karun yang awalnya mempesona langsung menyala dengan cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya mengembun saat tiba-tiba melebar. Hanya dengan sekejap, Ghost Pender Douluo itu merasa seperti menabrak dinding besi, dan dia terlempar ke belakang.